What do you possess? Jemaat Tuhan, dalam hidup ini, yang engkau miliki itu sesungguhnya mempengaruhi kualitas daripada kehidupanmu. Banyak orang tidak berpikir bahwa apa yang dia miliki itu mempengaruhi apa yang dia hidupi. Apa yang dia kejar, apa yang dia dapatkan, apa yang dia hidupi, dia peroleh itu. Semua mempengaruhi kehidupan pribadinya. Saya ambil contoh, ngapain sih kita kerja? Supaya kita punya sesuatu, bukan? Kalau kita nggak punya sesuatu, hidup kita ya bisa sih hidup, tetapi ya terseok-seok, betul? Tapi setelah kita di sini, kita punya sesuatu, itu mempengaruhi kehidupan kita. Kualitas kita berubah, kita punya rumah, anak bisa sekolah, anak bisa makan, suami bisa bekerja, dan sebagainya. Apa yang kita miliki itu sesungguhnya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tetapi hari ini kita mau melihat apa kata Alkitab. Hal apa yang harus kita miliki dalam hidup ini. Hal apa yang harus kita kejar dalam hidup ini. Hal apa yang harus kita dapatkan dalam hidup ini. Apakah sebatas material atau ada yang lebih daripada itu. Kemarin kita belajar mengenai Habel. Habel memiliki makna hidup atau singkat, oke? Tetapi kita akan melihat hal yang lain dari itu kehidupan Kain. Habel dan Kain dalam pengkhotbah ini adalah satu pengkhotbah itu memiliki kaitan. Oke, jadi gambaran apa yang dituliskan dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 yang akan saya singgung sedikit, itu memiliki kaitannya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Habel dengan Kain. Saya ambil contoh di Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai 3 saja. Kalau 5 terlalu panjang, oke? Ada di sana atau teman-teman kalau bawa Alkitab silakan dibaca. Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Saya berhenti dulu di sana. Bukankah kita melihat penindasan itu sekarang ada? Banyak orang menindas, begitu ya. Tapi kalau kita tarik dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, hal itu juga terjadi, bukan? Bagaimana Kain menindas Habel. Bagaimana Kain memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap adiknya. Karena dia lebih tua, dia memiliki kuasa dan dia menindas adiknya. Itu yang terjadi, ya toh? Lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup, yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada keduanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Di sana tadi gambaran berikutnya adalah ada mereka yang mati dan ada mereka yang hidup. Itu juga bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 4, bukan? Bagaimana Kain adalah orang yang hidup dan Habel adalah orang yang sudah mati. Sesungguhnya kita bisa melihat ini banyak panjang nanti di pasal-pasal berikutnya. Bagaimana memiliki kaitan dengan Kejadian 4 antara Habel dengan Kain. Saya baca berikutnya. Kalau kita bisa membaca di Pengkhotbah pasal 7 sampai 8, pasal 4 ayat 7 sampai 8, kita melihat bahwa ada saat-saat seseorang bekerja keras tanpa memiliki siapa-siapa. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Bukankah itu Kain? Dia tidak punya saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya berlelah-lelah. Matamunya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapakah aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Lalu ayat berikutnya, bahwa dalam hidup ini ada kalanya dua orang lebih baik daripada sendiri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tertidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Itu juga kita bisa melihat dalam kehidupan di Kejadian 4. Saya tidak akan menyinggung banyak di pasal yang keempat. Saya mau masuk saja langsung kepada pasal 5 yang menjadi fokus kita semuanya. Kemarin kita sudah belajar mengenai Habel, hari ini kita mau belajar mengenai Kain. Sekali lagi, Habel dalam artinya itu adalah vanity,
kesia-siaan atau sangat singkat, absurdity. Tetapi kalau kita belajar kata kain, kain itu dalam bahasa aslinya adalah untuk memperoleh, memiliki, dan mendapatkan. Kata kain itu memperoleh, untuk memiliki. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan Kain, Kain memiliki banyak hal, lebih daripada Habel, bukan? Habel belum sempat memiliki banyak hal. Mereka hanya sempat bekerja, mereka memberikan korban persembahan, selesai, itu Habel. Tetapi berbeda dengan Kain, Kain masih memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang, umurnya lebih panjang, pengalaman yang lebih panjang, dan akhirnya dia bisa memiliki lebih banyak ketimbang daripada Habel. Dan seringkali manusia sekarang mereka hidup ingin seperti Kain, gak mau seperti Habel yang hidupnya sangat singkat. Pengen mengejar, memiliki banyak hal dalam hidupnya. Kita akan melihat bersama-sama saat ini. Ada 7 hal yang dimiliki oleh Kain. Yang kita bisa lihat di Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Pelan-pelan ya. Yang pertama, apa sih yang dimiliki oleh Kain? Yang dimiliki oleh Kain adalah Kain memiliki agama. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5 berkata seperti ini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apa Pak maksudnya? Kain memiliki agama. Kain memberikan sebuah persembahan tidak seperti Habel. Persembahan yang diberikan oleh Kain itu berdasarkan apa yang ia suka atau yang cocok menurut dia. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Kain Kain menciptakan sebuah gaya persembahan yang baru dengan cara agamawi, yaitu sesuai dengan apa yang dia mau. Dia memiliki gagasan sendiri tentang bagaimana memberikan korban persembahan kepada Tuhan, yang berbeda dengan Habel. Jadi Kain menunjukkan korban persembahannya secara agamawi karena bukan tentang menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan hatinya sendiri. Saya berhenti dulu di sana. Bukankah orang saat ini, manusia secara umum, semuanya mereka melakukan kegiatan agamawi. Mereka melakukan ritual, bukan sesuai dengan urutan atau menyenangkan Tuhan yang dia sembah, tetapi apa yang pas cocok dengan dirinya. Orang beribadah sesuai dengan jadwal apa yang dia cocok. Kepagian Pak jam 10 belum bangun. Pak jam 1 belum makan siang. Pak sore udah capek jalan-jalan. Lalu jam piro? Bukan begitu? Sekarang ini musimnya tahun baru. Gereja menggembur-gemburkan persembahan sulung. Ada sebagian setuju, ada sebagian tidak setuju. Persembahan sulung. Per bulan aja belum tentu Pak, apalagi sulung. Sulung kan semua. Banyak orang memilah-milah apa yang cocok dengan dirinya. Itulah cara penyembahan secara agamawi. Hari ini saya mendorong buat jemaat Tuhan, saya berhenti dulu di sana. Mari kita menyembah Dia bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan. Bukan apa yang menyenangkan hati kita, bukan apa yang menyenangkan daging kita, tapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai apa yang kita persembahkan itu ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai apa yang kita bawa kepada Tuhan itu hanya sebagian saja yang bisa kita berikan. Sesungguhnya masih bisa lebih, tapi kita tahan. Jangan memiliki apa yang dimiliki oleh Kain. Jangan memiliki agama, tapi miliki hubungan dengan Tuhan. Nanti akan lebih dalam ke belakang. Yang kedua, apa yang dimiliki Kain? Kain memiliki amarah. Dia punya sebuah amarah yang besar pada saat itu. Ayat 6-14 dari kitab Kejadian yang sama. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sesungguhnya Tuhan sudah memperingatkan Kain untuk tidak melanjutkan apa yang ada di hatinya, amarahnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dikasih solusi sama Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain
memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Tuhan sudah tahu bahwa Habel itu sangat kecewa dengan keputusan Tuhan. Amarah sudah mulai muncul dan Tuhan memperingatkan Kain, hati-hati bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi setelah ayat 7 itu dikatakan oleh Tuhan, ayat 8, Kain tidak mengubahkan hasil apa yang ada di pikirannya. Dia meneruskan itu semua dan akhirnya dia membunuh adiknya. Ayat 9 dilanjutkan, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku nggak tahu apakah aku penjaga adikku. Ini yang saya singgung tadi di awal. Kalau zaman Adam, waktu Adam berbuat dosa, apa yang dilakukan oleh Adam? Dia bersembunyi, dia malu. Adam, di manakah engkau? Aku bersembunyi Tuhan, aku malu. Karena aku telanjang. Loh, siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Tapi berbeda dengan Kain. Kain, di mana adikmu Habel? Aku nggak tahu. Emangnya aku penjaga adikku? Malah nantang. Dia marah, dia emosi. Lalu Tuhan mengutuk juga. Di ayat 12. Ayat 10 saja saya lanjutkan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanahmu itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Sudah dia marah, dihukum Tuhan, dia protes lagi. Dia marah betul sama Tuhan. Itu yang dimiliki oleh Kain. Saya cepat. Yang ketiga, apa yang dimiliki oleh Kain? Kain memiliki saudara. Kita semua tahu bahwa Habel adalah saudara daripada Kain sendiri. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Kain memiliki saudara. Lalu yang keempat, apa yang dimiliki oleh Kain? Kain memiliki tanda khusus daripada Tuhan. Ayat 15 tadi, firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain memiliki sebuah tanda. Menurut saya, beberapa orang berkata bahwa itu adalah tanda perlindungan ilahi, supaya tidak ada orang yang bisa menyerang Kain. Tapi di sisi lain itu adalah kasih karunia Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada Kain segera bertobat. Karena dia tidak akan mati lebih cepat daripada seharusnya. Lalu yang kelima, apa yang dimiliki Kain? Nah, ini yang dipingini oleh semua orang Indonesia biasanya. Kain memiliki tanah. Siapa di sini yang pengen tanah? Nggak pengen, saya pengen loh. Ya sudah, nggak apa-apa. Kain memiliki tanah. Ayat 16, lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kita tahu tadi bahwa dia dihukum oleh Tuhan, engkau sekarang akan menjadi pengembara. Lalu kemudian dia berkeputusan untuk menetap diri di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nod artinya mengembara. Jadi dia berhenti dari penggembaraan dan dia berhenti di satu tempat. Dia memiliki tanah. Kemudian ayat 17 kita tahu Kain memiliki keluarga. Kain memiliki keluarga. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamanya kota itu Henok menurut nama anaknya. Oke, setelah punya tanah, dia punya kota, itu yang dimiliki oleh Kain. Kain mendirikan suatu kota dan dinamanya kota itu Henok. Jadi setelah dia punya keluarga, dia berusaha untuk berhenti mengembara, kemudian dia memiliki tanah dan menetapkan kota itu sebagai miliknya dan mereka menetap di sana. Dia berusaha untuk membangun sebuah kenyamanan dan keamanan dalam hidupnya dengan caranya sendiri. Kalau selama ini dia mengembara, dia berusaha lari daripada Tuhan, kemudian dia membangun segala sesuatunya, dia memiliki segala sesuatunya di luar Tuhan. Saya berhenti dulu. Ada 7 hal yang dimiliki oleh Kain. Bisa ditunjukkan? Ada 7 hal. Kain memiliki agama, amarah, saudara, tanda, tanah, keluarga, dan kota. Bukankah sebagian besar ini dikejar oleh manusia pada saat ini?
orang gila beragama. Orang sedikit-sedikit marah. Orang sedikit-sedikit marah kepada mereka yang salah. Lalu sebagian orang pasti bersaudara, itu sudah pasti secara natural. Setiap orang mengejar tanda daripada Tuhan khusus. Tuhan, aku mau tanda supaya aku berbeda dengan yang lain. Oke? Lalu ada orang yang pengen segera punya tanah keluarga, kota. Ini semua dikejar dengan tujuan satu, supaya hidup mereka nyaman dan hidup mereka aman, tenang dalam kehidupannya. Namun kalau kita pelajari sesungguhnya, ini bukanlah sesuatu hal yang membuat mereka nyaman. Jika kita melihat harta yang dimiliki Kain, memang dia memiliki apa yang diinginkan orang. Kehidupan serasa seperti sangat, apa bahasanya ya, sangat, ternyata nikmat ya hidup jauh daripada Tuhan. Karena kita bisa memiliki banyak hal. Pernahkah kita cemburu dengan mereka yang di luar Tuhan, mereka lebih kaya daripada kita, mereka lebih kenyang, perutnya besar daripada kita, dan sebagainya. Seringkali kehidupan di luar Tuhan itu menyenangkan. Kita mesti hati-hati. Bahwa di dalam Tuhan, hidup kita masih lebih baik dibandingkan mereka semuanya. Nah, hari ini saya mau masuk kepada Pengkhotbah pasal 5. Di mana kalau kekayaan itu di luar Tuhan adalah sesuatu yang sangat sia-sia. Kita baca bersama-sama ya. Pengkhotbah pasal 5 mulai dari ayat 9. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 20. Kita baca, saya buka dulu Alkitab saya. Kalau mau buka Alkitab supaya ditandain boleh. Saya sudah tandain Alkitab saya. Pengkhotbah pasal 5. Saya baca saja di sini biar cepat. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada cocok enggak? Kita capek kerja lelah di sini. Kita hanya bisa melihat postingan anak dan cucu kita. Oh, duit kontek tadi kita. Oh, ya. Benar ya? Benar ya kata pengkhotbah ya. Ini bukan saya yang ngomong, ini pengkhotbah. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Nah ini perhatikan. Kelihatannya enak di atas, mulai ayat ini. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Bukankah itu sebuah kemalangan? Lanjut. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Itu kalau kekayaan di luar Tuhan terjadinya seperti itu. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Kita lahir, maaf telanjang, kita pun mati tidak bisa bawa kekayaan kita. Sia-sia semua kekayaan di luar Tuhan. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Ditambahkan lagi kemalangan berikutnya. Sebagaimana ia datang, 15 dulu. Demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Bukankah sebuah ironi yang sangat besar? Orang biasanya kalau punya banyak, dia menjadi aman, nyaman, dan tenang. Tetapi pengkhotbah berkata, jangan buru-buru dulu, ayat 16 tadi. Malah sepanjang umurnya ia berada di kegelapan dan kesedihan. Engkau boleh kaya raya, tapi kalau kaya rayamu di luar Tuhan, maka kekayaanmu akan membawa kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Jadi mulai hari ini jangan mengejar kekayaan. Wahai bertobatlah bersama-sama.
Raja Salomo tahu kan, orang yang punya segala sesuatunya, orang yang tidak kekurangan sedikit pun, dia berkata semuanya sia-sia. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan, kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Namun dia tidak berhenti di sana. Dia menyimpulkan seperti ini. Ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Jadi kalau kita bisa menikmati semua jerih payah lelah kita, maksud pengkhotbah adalah itu semua karena karunia Tuhan saja. Banyak orang bisa bekerja lelah, berjerih lelah, tetapi mereka tidak menikmatinya. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan Allah saja. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Siapa yang pengen menikmati jerih lelahnya, angkat tangan. Minta karunia Tuhan. Mari kita mengejar karunia Tuhan. Itu kata Alkitab. Saya suka yang bagian pertama. Setiap orang yang dikarunia Allah, kekayaan dan harta benda. Berarti Allah mau juga kita kaya. Saya tidak sedang berkata jangan mengejar kekayaan, oh berarti Tuhan gak mau kita kaya. Bukan, Alkitab yang berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah, kekayaan dan harta benda, berarti Allah bisa memberikan toh? Betul. Asal bukan itu yang kita kejar. Bukan kekayaan yang kita kejar. Dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun adalah karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kalau kita memiliki semua yang dimiliki oleh Kain, tapi kita tidak memiliki Tuhan, maka semua kekayaan kita sia-sia. Enggak ada artinya. Enggak ada artinya jemaat Tuhan. Melainkan kalau kita bisa kaya, kita bisa punya sesuatu, kita bisa terkenal, kita bisa punya banyak hal, tetapi itu semua di bawah kasih karunia Allah, maka kita bisa menikmatinya. Kekayaan tidak bisa membuat kita tenang dan aman. Karunia Allah lah yang bisa membuat kita mengalami kenyamanan dan ketenangan dalam hidup. Pertanyaannya, siapa yang engkau miliki, apa yang engkau miliki hari ini? Jangan mengejar kekayaan, apa yang sudah dimiliki oleh Kain, tapi kejarlah Kristus, maka dia sanggup mengkaruniakan kekayaan dan harta benda, kata pengkhotbah. Ayat selanjutnya, Markus 8 ayat 35-36. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Biarlah ketika kita semakin lama di tempat ini, di Hong Kong ini, kita tidak terlalu bangga dengan semua pencapaian yang bisa kita lakukan. Baik, bagus kalau kita bisa katakanlah bangun rumah. Baik, bagus kalau anak-anak kita bisa sekolah lulus semuanya dengan baik. Baik, bagus kalau orang tua kita, mertua kita, mereka hidup baik melalui pekerjaan kita. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah sebuah kebanggaan dalam hidup kita. Kebanggaan kita sesungguhnya adalah kita semakin mengenal Tuhan di Hong Kong ini. Supaya semua yang kita dapatkan itu ditambahkan dan diberi kasih karunia oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menikmatinya. Jangan bangga ketika orang berkata, wah sekarang kamu sudah punya A, B, dan C. Bukan. Banggalah ketika orang berkata, engkau orang yang sangat beruntung. Karena Kristus adalah bagianmu. Karena tadi Alkitab berkata, orang sangat malang di dalam kekayaannya. Saya nggak mau menjadi orang yang malang. Boleh jadi orang malang, boleh. KTP-mu malang, boleh. Tapi orang yang malang, jangan. Hari ini saya mau mendorong kita semua, mari kita mengejar Kristus, mari kita mengejar pengenalan akan Dia. Saya tutup dengan ayat ini. Saya sudah terlalu lama. Filipi
Pasal 3, betul. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki. Ini adalah apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus setelah dia melayani. Dan ini harusnya juga yang kita kehendaki mulai hari ini, setelah kita belajar dari pengkhotbah. Yang kami kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya panggil pemain musik, saya akan tutup dengan 3 kesimpulan ini buat kita semuanya. Mari janganlah terlalu bangga karena materi yang sudah kita peroleh, tetapi berbanggalah karena engkau sudah semakin dewasa rohani di dalam Kristus. Orang yang paling beruntung adalah mereka yang memiliki Kristus. Mengapa? Karena materi yang kita miliki bersifat sementara, tetapi mengenal Kristus bersifat kekal. Amin. Siapa yang setuju dengan saya? Bahwa pengenalan akan Kristus, pengenalanmu dengan Kristus bersifat kekal. Pengenalanmu akan Kristus membawa engkau kepada sebuah keselamatan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama pada saat ini. Jemaat Tuhan, doa kita siang hari ini sederhana. Tuhan, murnikan hatiku supaya aku tidak mengejar kekayaan duniawi. Biarlah di tahun 2023 ini kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Biarlah di tahun 2023 ini kami tidak memikirkan kebutuhan kami saja, tapi kami mengutamakan hubungan kami dengan Tuhan dan pengenalan kami dengan Tuhan.